Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Baiklah, kita pagi hari ini akan melaksanakan tutorial stase Gerontik dengan cara virtual ya, daring atau dari tempat masing-masing. Langsung saja, di sini kita mulai untuk kasusnya. Saya bacakan. Di sini kita mengambil COPD atau PPOK. Yaitu di sini pasien seorang laki-laki berumur 63 tahun datang dengan keluhan sesak nafas sejak 2 hari sebelum masuk rumah sakit. Sesak nafas dirasakan sepanjang hari dan semakin memberat terutama ketika pasien melakukan aktivitas dan sedikit membaik saat pasien beristirahat. Pasien mengatakan bahwa dia agak kesulitan dalam menghembuskan napas. Keluhan sesak napas seperti ini sudah dirasakan selama 3 tahun belakangan ini. Namun, sesak napas yang dirasakan tidak separah saat pasien masuk ke rumah sakit saat ini. Sesak dalam 2 tahun ini hanya seperti dadanya tertekan. Sesak terutama dirasakan saat pasien melakukan aktivitas, yaitu berjalan kira-kira 10 menit atau 100 meter. Keluhan sesak napas berkurang jika pasien duduk beristirahat. Pasien juga mengeluhkan batuk berdahak, namun dahak sulit dikeluarkan. Keluhan ini dirasakan sejak 1 hari sebelum masuk rumah sakit. 2 tahun yang lalu, pasien juga mengeluhkan batuk berdahak, dahak berwarna putih kekuningan, keluhan batuk, berdarah disangkal oleh pasien. Pasien mengeluh demam 2 hari sebelum masuk rumah sakit, demam terus-menerus tapi tidak terlalu panas. Dan didapatkan hasil pemeriksaan di sini, kesadaran kompresmentis, tekanan darah 130/70, nadi 88 per menit, pernapasan 28 kali per menit. Didapatkan juga suara forced lips breathing. Pada pemeriksaan paru didapatkan vesikular melemah, bronki basal halus, dan terdengar suara wheezing. Di sini juga pada ronsen toraks terlihat gambaran jantung pendulum sehingga diagnosis kerja PPOK, eksaserbasi akut. Adapun penata laksanaan dengan istirahat oksigen 2-3 liter per menit. Infus Ringer laktat, ITT kali per menit, dan pemberian ceftriaxone 1 gram per 12 jam. Langsung saja kita di sini memasuki tahap pertama, yaitu identifikasi masalah atau DODS-nya. Sedang step 2 itu hipotesis, step 3 yaitu mekanisme, yang step 4 nomor info pemeriksaan, dan step 5 dono. Langsung saja kita memasuki step 1 yaitu DODS-nya. Baiklah, kepada teman-teman untuk menentukan DODS-nya, boleh. Kepada notulen juga mohon dibantu untuk dibuat di chat-nya ya. Teman-teman boleh diketik di chat ya untuk DODS-nya. Baik, Pak. Baik, teman-teman untuk menentukan, silakan. Aduh. Ya, silakan. Ya, menambahkan data subjektif. Saya menambahkan data subjektif. Pasien mengeluhkan sesak napas sejak 2 hari sebelum masuk di rumah sakit. Dengan sesak napas yang dirasakan panjang hari dan semakin memberat, terutama ketika pasien melakukan aktivitas. Baik, terima kasih. Tolong dibuat juga ya di chatnya itu ya, Sigit. Terima kasih. Ya. Baik, selanjutnya. Boleh saya menambahkan? Silakan, Kurniawan. Saya akan menambahkan data subjektif. Pasien mengatakan bahwa dia agak kesulitan dalam menghembuskan nafas. Baik, terima kasih Kurniawan. Ada lagi yang ingin menambahkan? Kurniawan akan ditambahkan di grup chatnya ya. Siap. Izin menambahkan Pak Ketua. Silakan Laylatul. Saya akan menambahkan DO, yaitu pemeriksaan paru didapatkan vesikuler melemah, ronki basal halus, wheezing expirasi pada kedua lapang paru. Baik, terima kasih. Ada yang lagi yang ingin menambahkan? Tadi dulu ya.
DO-nya deh. Lailatul. Baik, ada yang lagi yang ingin menambahkan? Izin aspirasi paru. Izin moderator. Ya, silakan. Pak Ketua, mau menambahkan DO-nya. Silakan. Di situ dari hasil ronsen, torak terlihat gambaran jantung pendulum, dan pada pemeriksaan lab jenis neutropil segmen 80%, kalium 2,4 mmol, dan analisis gas darah didapatkan kesan alkalosis respiratorik tidak terkompensasi dengan hiporeksemia. Baik, terima kasih kepada Kak Marhamah. Ada lagi teman-teman yang lain yang ingin menambahkan di ODS-nya? Izin moderator. Ya, silakan. Di sini didapatkan TTP-nya yaitu tekanan darah 130/70 mmHg, nadi 88 kali per menit, pernapasan 28 kali per menit. Baik, terima kasih kepada Saudara Nandi. Tolong DODS-nya diketik di situ ya. Ada lagi teman-teman yang lain yang ingin menambahkan? Baik, silakan Kurnia Ulfa. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan menambahkan data bagian objektif, yaitu bagian pemeriksaan di dada. Didapat bunyi pulse lip breathing dan breathing supernatural pada paru-paru dan dada. Baik, terima kasih. Silakan. Silakan yang ingin menambahkan Kurnia Ulfa. Cukup. Nanti saya tulis di chat aja. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin menambahkan teman-teman yang lain? DS-nya tadi boleh nambahkan? Silakan, Kak Marhamah. Itu ini yang pasien juga mengeluh batuk berdahak, namun dahaknya sulit dikeluarkan. Baik, terima kasih kepada Kak Marhamah yang telah menambahkan DS-nya. Ada lagi teman-teman yang lain yang ingin menambahkan? Baik, di sini saya akan menambahkan di DS-nya ini ya pasien mengeluh demam, terus mengeluh demam 2 hari sebelum masuk rumah sakit dan demam terus menerus dan tidak terlalu panas. Tambahan Jimmy ya? Iya, silakan yang lain. Tambahkan. Teman-teman yang lain yang menambahkan, silakan. Jika tidak ada, kita memasuki step selanjutnya. Bagaimana? Ya, lanjut. Ya, lanjut. Sudah cukup? Baik, jika sudah cukup, mungkin itu saja tadi untuk DODS-nya. Kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu hipotesis atau masalah keperawatan yang muncul pada saat ini ya, untuk sementara. Kepada teman-teman yang ingin menyampaikan atau menanyakan masalah yang timbul pada kasus kita ini, dipersilakan. Izin moderator. Silakan, Pak Jonandi. Apa sih diagnosa yang paling utama untuk kasus tersebut? Ya, baiklah. Terima kasih. Izin moderator. Silakan. Izin.
Apakah intervensi masalah perawatan untuk sesak nafas? Nah, baik, mungkin nanti diketik lagi ya. Mungkin suaranya ada yang kurang jelas. Terima kasih. Selanjutnya, Kedua tadi apa? nanti pada teman-teman yang lain yang ingin menanyakan, dipersilakan. Ya, saya moderator. Ya, silakan. Apakah tindakan pertama untuk pasien tersebut yang mengalami sesak? Tindakan pertama. Tindakan utama. Baik, terima kasih. Tindakan Selanjutnya, pertama. Izin moderator, silakan Lailatul. baik, saya akan menanyakan pemeriksaan penunjang apa yang dapat dibutuhkan pada kasus tersebut. Pemeriksaan penunjang. Baik, terima kasih kepada Lailatul. Iya, selanjutnya. Izin moderator, Ya, silakan. ingin menanyakan komplikasi apa yang bisa muncul pada kasus tersebut. Apakah ada komplikasi yang muncul? Baik, terima kasih. Selanjutnya yang ingin menanyakan, dipersilakan. Silakan Kurnia Ulpa bersuara, tolong dibuka mic-nya. Terima kasih moderator. Baiklah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana penata laksanaan pada kasus tersebut? Satu, pertanyaan kedua yaitu apakah ada perbedaan penata laksanaan pada kasus dengan COPD pada orang dewasa dengan lansia? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kurnia Ulpa. Tolong diketik lagi ya pertanyaannya. Ya. Selanjutnya, teman-teman yang ingin menjawab, dipersilakan. Langsung jawab ya ini. Kalau tidak ada lagi yang menanyakan, silakan, nggak apa-apa. Kalau mau langsung jawab. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, silakan. Kakak nanya. Silakan, Kak. Apakah dalam kasus tersebut ada cara terapi non farmakologi yang digunakan pada kasus tersebut? Jika ada, tolong sebutkan. Terapi ya. Non farmakologi maksudnya selain dari terapi medis. Baik, terima kasih kepada Kak Marhama. Ada lagi teman-teman yang ingin menanya? Apakah sudah cukup semuanya? Apakah sudah cukup pada teman-teman yang lainnya? Kita masuki step selanjutnya. Jika sudah cukup. Cukup. Baik, terima kasih. Langsung saja kita memasuki step selanjutnya, yaitu klarifikasi menjawab pertanyaannya ya. Oke, jika masih ada yang bertanya, silakan, tidak apa-apa. Oke, kalau tidak ada langsung Ini ada lagi. Oke, selanjutnya saya akan bertanya tentang terapi medis atau terapi medis yang akan diberikan pada pasien kita ini ya. Terapi medis apa yang akan diberikan pada pasien kita ini?
Baik, jika sudah selesai, kita masuk ke step selanjutnya itu untuk menjawab pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin menjawab dari pertanyaan tadi, dipersilakan. Yes. Izin Izin moderator. moderator. Silakan gantian ya. Siapa dulu nih? Lailatul. Baik, Lailatul, silakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Fahri, yaitu komplikasi apa yang muncul dalam kasus tersebut, yaitu hipoksemi, asidosis respiratori, infeksi respiratori, gagal jantung, dan kardiak distremia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Lailatul ya. Selanjutnya, yang menjawab pertanyaan kepada teman-teman, persilakan. Kurniawan, suaranya diaktifkan. Kami ingin menjawab pertanyaan. Baik, pada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan, selanjutnya dipersilakan. Izin menjawab pertanyaan Laili. Silakan. Apakah tindakan pertama untuk pasien tersebut yang mengalami sesak napas? Ya, silakan. Pertama, segera pindahkan penderita ke tempat yang aman dan jangan dikerumunin. Kedua, longgarkan pakaian pasien. Kemudian panggil bantuan medis ataupun pada saat di rumah sakit diberi alat bantu napas berupa oksigen. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih kepada Fahri. Tolong jawabannya diketik ya di grup. Nanti boleh Notland membantu di grup WA, boleh. Tanya kepada teman-teman yang ingin menjawab, dipersilakan. Baiklah, mungkin selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan pemeriksaan penunjang tadi. Dari pertanyaan siapa tadi ya? Dari Lailatul ya. Baik, Lailatul ya, saya akan menjawab pemeriksaan penunjang apa yang dapat dilakukan pada pasien ini. Dapat dilakukan yang pertama yaitu pemeriksaan radiologi. Yang kedua yaitu analisa gas darah. Yang ketiga yaitu pemeriksaan EKG, dan yang selanjutnya yaitu laboratorium darah lengkap. Mungkin selanjutnya ada yang ingin menjawab lagi, dipersilakan kepada teman-teman yang lainnya. Oke, izin moderator. Bertanya, izin menjawab moderator. Baik, silakan kepada Kurniawan. Untuk menjawab komplikasi. Maaf, komplikasi tadi sudah dijawab sama Lailatul Uliyah, Kurniawan. Oh, gitu ya. Mungkin mau menambahkan. Ya, silakan Kak Marhama. Menambahkan ini maksudnya. Maaf. Silakan kepada yang lain ingin menjawab atau menambahkan. Izin moderator. Ya, silakan kepada Jonandi. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Kurnia Ulfa. Kan ada pertanyaan yang kedua, jadi saya menjawab yang satu saja, yaitu bagaimana penata-laksanaan pada kasus tersebut. Ya, silakan kepada Jonandi. Penata-laksanaannya itu disesuaikan dengan kondisi, apakah pasien dalam keadaan stabil atau ekstubasi akut. Penata-laksanaan terhadap POK yang stabil dilakukan dengan jalan meningkatkan terapi tergantung kepada tingkat keparahan
penyakit penderita. Baik, terima kasih. Jawabannya panjang, nanti saya Baik, nanti soal jawabannya boleh diketik di grup WA ya, nanti biar Nutulen bisa menyimpulkan. Teman-teman yang lain, selanjutnya, kalau ada yang ingin menjawab, silakan. Yang belum terjawab di sini pertanyaannya itu tindakan pertama untuk pasien apa? Apakah tindakan pertama untuk pasien yang tersebut dengan mengalami sesak napas? Yang belum terjawab juga, diagnosa yang paling tepat untuk kasus tersebut. Dan apakah intervensi pada pasien sesak napas? 3 pertanyaan yang belum terjawab oleh teman-teman. Yang ingin menjawab, dipersilakan. Mau menjawab nomor 1. Yang pertanyaan yang mana ya, Kak? Diagnosa utama. Baik, silakan pada Kamar Mahkamah. Kalau menurut Kakak, diagnosa utamanya itu adalah pola napas tidak efektif yang berhubungan dengan iritan jalan napas, karena di sini pasiennya mengeluh sudah sesak beberapa hari, kemudian ada ada secret juga dengan bantuan ventilator itu. Menurut Kakak, mungkin ada tambahan dari teman-teman lain?